Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada B.J. Habibie selaku Menristek. Ia akan mengerjakan proyek yang diberi nama Trinusa Bima Sakti tersebut. Habibie lantas memerintahkan kepada Wiratma Wangsa Dinata, yaitu guru besar ITB, untuk melakukan riset jembatan ke negara Eropa. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar semua orang Indonesia? Apa khabar orang Singapura? Apa khabar orang Brunei? Dan apa khabar orang Malaysia guys? Apa khabar anda semua? Adakah anda semua sihat? Macam biasa guys, saya Alhamdulillah sihat guys. Kalau tak sihat, saya tak boleh buat reaction guys. Kerana dikurniakan oleh Allah saya sihat, saya boleh buat reaction untuk anda semua guys. Okay guys, macam mana dengan perkembangan COVID-19 di negara anda, iaitu negara Indonesia ataupun Brunei, Singapura? Adakah semakin berkurangan ataupun semakin meningkat guys? Macam biasa guys, di Malaysia guys, ya Allah, tak ada kurangnya guys. Kurangnya sikit tapi naiknya banyak. Macam itulah lebih kurang. Kematian pun semakin hari semakin meningkat guys. Kesian guys ya. Kebanyakan yang meninggal adalah orang-orang tua guys, dan yang kencing manis, darah tinggi, sakit jantung, itu adalah yang lebih berisiko tinggi untuk meninggal. Tapi bagi kita yang sihat, jangan lupa guys, kita pun lebih berisiko juga. Yang penting kita jaga kita guys, bukan orang lain nak jaga kita guys. Kita sendiri jaga kita, jaga keselamatan kita sendiri dan jaga keselamatan keluarga kita juga guys. Ok guys, macam biasa, hari ni saya nak reaction satu lagi video guys, iaitu videonya kata di sini, mimpi 4 presiden ini pupus di tangan Jokowi, menyambung Pulau Jawa dan Sumatera. Okey guys, saya baca sikit artikel je. Dia kata di sini, Jembatan Pulau Selat Sunda adalah salah satu mimpi besar projek pembangunan jembatan yang pernah dirancangkan di atas Selat Sunda. Jembatan ini nantinya digunakan sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera guys. Sebelum berangkat menjadi wali kota, banyak partai yang meragukan dan menolak Joko Widodo untuk mengusungnya. Jembatan yang direncanakan sepanjang 27 hingga 30 km. Ya Allah, panjang guys, 30 km. Okey guys, saya pernah pergi ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, jembatan yang saya pernah pergi itu lebih kurang dalam 8 km panjang guys. Ini 30 km guys. Panjang betul guys Akan melintasi palung laut Selat Sunda, terhubung dengan tipe jembatan layang, jambatan suspensi dan jalan darat di atas Pulau Ular, Pulau Sangiang dan Pulau Panjurit. Jambatan ini dirancang mampu menahan gempa berkuatan 9 skala Richter. Kuat, kukuh jembatan tu guys. Dia boleh menampung kekuatan jika ada gempa bumi 9 skala Richter guys Ya Allah, memang kukuh. Okey guys, tak boleh ingat lagi guys. Jom kita sama-sama reaction video tentang jembatan tersebut. Okey guys, jom. 2000 years later. Okey guys, jom kita sama-sama tengok dan reaction video yang saya masukkan. Okey, 1, 2, 3. Jembatan sepanjang 30 km guys. Penghubung Pulau Jawa dan Sumatera. Panjang gila guys 30 km tu. 30 km tu jauh betul tu. Menyambung Pulau Jawa dan Sumatera guys Jembatan Pulau Selat Sunda adalah salah satu mimpi besar proyek pembangunan jembatan yang pernah direncanakan di atas Selat Sunda. Jembatan ini nantinya akan digunakan sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Jembatan yang direncanakan sepanjang 27 sampai 30 km ini
akan melintasi palung laut Selat Sunda, terhubung dengan tipe jembatan layang, jembatan suspensi dan jalan darat di atas Pulau Ular, Pulau Sangyang, dan Pulau Panjurit. Jembatan ini dirancang mampu menahan gempa berkekuatan 9 skala liter. Kuat tuh guys. Ide dan gagasan ini dia boleh berasal mampu dari tahan. Profesor Setiatmo, seorang guru besar di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1960. Ide ini disebut sebagai Trinusa Bima Sakti, yang berarti penghubung antara 3 pulau, yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Kemudian pada tahun 1965, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memerintahkan kepada ITB agar melakukan uji coba untuk mendesain jembatan penghubung tersebut. Hasil dari percobaan itu selesai pada tahun 1989 dan diserahkan kepada Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia pada waktu itu. Pada tahun 1997, Soeharto memerintahkan kepada B.J. Habibie selaku Menristek. Ia akan mengerjakan proyek yang diberi nama Trinusa Bima Sakti tersebut. Habibie lantas memerintahkan kepada Wiratma Wangsa Dinata, yaitu guru besar ITB, untuk melakukan riset jembatan ke negara Eropa. Berdasarkan hasil kajian, jembatan itu membutuhkan 17.000 ton baja serta 5.000 tenaga kerja pengelas. 5.000 Proyek penyambung Pulau Sumatera dan Jawa tersebut akan menghabiskan dana mencapai 100 triliun rupiah. Namun, rencana besar tersebut harus mandek karena krisis ekonomi pada tahun 1998. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, proyek tersebut dilakukan revisi Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005. Maka dibentuklah kembali kelompok studi kelayakan yang terdiri dari soal teknis, tata ruang dan keekonomian serta sosial. Pada tahun 2007, Grup Artagraha bersama pemerintah Banten dan Lampung membentuk konsorsium PT Graha Banten Lampung Sejahtera yang mayoritas sahamnya dikuasai oleh Artagraha. Kemudian pada tahun 2009, konsorsium menyerahkan hasil prastudi kelayakan kepada pemerintah. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, menolak pembangunan jembatan Selat Sunda dengan alasan jika jembatan ini dibangun, kesejahteraan rakyat sekitar Merak dan Bakauheni akan menjadi sulit tercapai. Ditambah lagi, jika memang jembatan ini tetap akan dibangun, ekonomi Indonesia hanya akan terpusat pada Sumatera, Jawa, dan Bali. Hal ini tidak sesuai dengan konsep kemaritiman yang direncanakan oleh Presiden Jokowi. Selain itu, pelabuhan dan pengusaha di sekitar Merak dan Bakauheni akan mandek karena lalu lintas yang semula melalui pelabuhan Merak Bakauheni akan beralih menggunakan jembatan Selat Sunda. Belum lagi diperlukan dana investasi yang sangat besar dan teknologi yang tinggi karena jembatan akan melewati palung Selat Sunda dan rawan goncangan gempa karena berdekatan dengan anak Gunung Krakatau. Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengatakan kalau penyeberangan kapal Merak Bakauheni masih sangat layak digunakan dan sangat lancar. Menurut Presiden Jokowi, dana sebesar itu bisa digunakan untuk membangun wilayah lain di Indonesia. Lantas, apakah jembatan Selat Sunda dengan panjang 30 km akan terrealisasi di kemudian hari? Presiden Jokowi tidak setuju untuk
melaksanakan pembinaan jambatan tersebut guys. So, okay guys, kita dah tengok tadi bagaimana Indonesia ingin membuat satu jambatan yang sangat panjang, 30 km panjangnya guys. Tetapi Presiden Jokowi tidak setuju dengan perancangan tersebut. Katanya kerana duit dan bajet tu boleh untuk memajukan tempat-tempat yang belum maju lagi. Itu adalah satu pendapat daripada Presiden Jokowi guys. So, walau bagaimanapun kita doakan semoga Indonesia terus maju dan moga Indonesia terus saja berkembang seperti mana negara-negara maju yang ada di atas muka bumi ini ataupun di dunia ini guys. Okey, sama-sama kita doakan. Begitu juga dengan Malaysia. Moga-moga kita sama-sama maju seperti negara-negara maju yang ada di dunia ini seperti Jepun, Amerika, macam negara-negara Eropah yang lain. Begitulah kita doakan sama-sama guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga kita akan dapat berjumpa lagi di reaction yang akan datang. Okey guys, Assalamualaikum. Goodbye guys. Bye-bye.